Terlihat, Bu? Sudah terlihat, Bu. Di Ibu nggak kelihatan ya, sebentar ya. Kecil aja ya. Oke. Kita kuliah hari ini mengenai prinsip dasar mikroorganisme, yaitu struktur dan morfologi bakteri. Dengar ya suara Ibu ya? Jelas Ibu, dengar. Dengar, Ibu. Oke ya. Nah, mikrobiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil, ya, diameternya kurang dari 0,1 mm yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa tanpa bantuan suatu peralatan khusus. Jadi harus menggunakan mikroskop untuk melihat struktur daripada sel bakteri. Jadi tidak bisa untuk melihat bakteri itu hanya dengan tanpa bantuan mikroskop tidak bisa, ya. Dan juga bakteri harus ditumbuhkan dulu untuk melihatnya, ditumbuhkan kemudian diberi pengecatan baru bisa kita lihat. Ya. Kemudian ruang lingkup mikrobiologi itu ada bakteriologi, imunologi, virologi, mikologi, dan parasitologi. Nah, parasitologi ini nanti diberikan oleh Pak Ibu Chandra, mikologi ini oleh Pak Gus Darmayasa, dan imunologi dan virologi ini sekilas nanti oleh Pak Yan Ramona yang dihubungkan dengan topik yang akan beliau berikan. Kemudian secara nomenklatur atau pemberian nama itu genus dan spesies, jadi binomial name, mempunyai 2 nama ya. Diperkenalkan pertama kali oleh Linnaeus pada tahun 1753. Kemudian nama genus itu diawali dengan huruf besar, kemudian spesiesnya yaitu dengan huruf kecil. Misalnya Salmonella typhi dan Clostridium tetani. Nah, menulisnya juga harus harus italic dimiringkan ya, dimiringkan. Nah, gimana kalau Salmonella SP gitu ya? SP-nya tidak miring tapi Salmonellanya dimiringkan ya. Penulisannya caranya seperti itu. Kemudian nama bakteri ada yang menyebut akuman, ada yang menyebut bakteri, boleh-boleh aja ya, sama semuanya. Dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dalam bahasa Latin atau nama seseorang yang dilatinkan. Nah, bentuknya ada bacillus, ada clostridium. Bacillus itu batang. Clostridium itu mempunyai pintalan yang halus. Kemudian mikrokokus itu butir kecil, kokus itu bulat ya, bulat. Kalau mikrokokus berarti bulatannya kecil-kecil. Kemudian Erwinia itu contoh penemunya yaitu Pak Erwin ya. Kemudian dari nama Pak penemu. Ini contoh-contoh dalam bahasa nama seseorang yang dilatin. Nah, spesies yaitu
suatu jenis mikroorganisme yang sudah tertentu. Nah, sedangkan strain, jadi ada yang misalnya Escherichia coli strain apa gitu ya. Jadi strainnya sendiri adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari satu isolat. Jadi ada sedikit yang membedakan dari spesies tersebut, ya, sedikit membedakan, tapi ketika diidentifikasi dia masih termasuk E. coli, ya. Jadi ada yang seperti itu, jadi strain, ya. Tapi sama, dia spesiesnya sama, tapi ada mungkin dari uji gula-gulanya yang membedakan gitu. Ya. Misalnya Staphylococcus aureus strain Oxford, ya, adalah kuman stan. Dia membedakan semua Staphylococcus aureus, tapi ada sedikit berbeda, ya. Nah, kalau di sini yang Oxford ini biasanya yang digunakan untuk keperluan di laboratorium, ya. Kemudian jenis-jenis dari golongan ukurannya rata-rata 0,5 sampai 4 juga dia jamur bakteri bisa terlihat sebagai makhluk bersel banyak, tapi juga dapat berupa sel tunggal. Jadi ada jamur, tapi ada bakteri seperti jamur, ada jamur seperti bakteri gitu. Nah, kita tinggal melihat apakah inti selnya itu mempunyai dinding sel enggak? Karena kalau jamur itu kan eukariot. Eukariot itu adalah intinya mempunyai membran sel. Sedangkan kalau sel itu berbeda. Jadi misalnya jamur bakteri masih ragu gitu, dilihat aja intinya. Di intinya nggak ada membran, ini berarti dia termasuk ke dalam prokariot. Nah, mikroba yang termasuk golongan hewan yaitu protozoa, rickettsia, dan virus, ya. Nah, protozoa itu adalah umumnya bersifat sel tunggal, lebih besar sampai beberapa puluh mikron, sedangkan rickettsia adalah berukuran dari 200 sampai 300 milimikron. Nah, virus lebih kecil dari rickettsia, diantaranya ada yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa, tapi dengan menggunakan elektron mikroskop, ya, yang sudah diketahui ukurannya adalah 10 sampai 150 milimikron. Nah, kebiasaan hidup mikroba itu ada yang bersifat autotropik dan saprofit, ya. Autotropik yaitu pada umumnya hidup di air dan tanah, tapi ada juga yang beberapa spesies hidup tumbuh dalam zat organik dan karenanya tidak tergantung pada zat dari tempat dia hidup. Sedangkan saprofit adalah hidup pada saprofit adalah hidup pada zat organik yang sudah mati. Misalnya di kayu-kayu yang sudah mati itu tumbuh di sana bermacam, bisa jamur, bisa juga bakteri tumbuh pembusuk di sana, ya. Nah, ini adalah ukuran, ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah jamur besar, ukuran ini adalah sporanya. Sporanya, ya. Jadi ukurannya dari yang kecil hingga yang terbesar, ya. Nah, kita bandingkan dengan bakteri, ya. Di sini ada virus, ada apa di sini, ya. Nah, ini sporanya ukurannya kecil. Kalau virus kan hanya punya RNA, ya, dia gitu.
Jadi ini bisa dilihatkan pada ukurannya adalah apparent diameter mikron, diameter dalam ukuran mikron ya. Jadi seperti ini. Nah, prokaryotik vs eukaryotik structure ini kita lihat di sini ya. Kalau prokaryotik sel yang termasuk sel prokaryotik yaitu ini dilihat tidak ada membran selnya. Jadi di sini cuma inti sel aja. Jadi dia berenang-renang aja di sitoplasma ya, ada ribosom, kemudian ada dia kalau sedangkan kalau protozoa dan ada dia prokariot dan eukariot lebih kompleks karena dia mempunyai lisosom, badan Golgi, kemudian mitokondria, mempunyai sitoplasma, mempunyai ribosom dan endoplasmik retikulum endoplasmik, serta mempunyai plasma membran. Jadi lebih kompleks untuk eukariot. Nah, manusia termasuk apa? Ya, coba dipikir sendiri manusia termasuk. Nah, bakteri adalah mikroorganisme prokariot, yaitu organisme yang materi intinya tidak terbungkus oleh membran. Jadi di sini akan dibahas mengenai bakterinya ya. Kemudian nanti kalau jamurnya oleh Pak Gus Darmayasa ya. Kemudian serta taksonominya menurut Burgess manual ya. Cari permen dong di sini. Itu adalah kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan spesies ya. Taksonominya gitu. Nah, ini adalah gambar foto daripada eukariot yaitu jamur ya. Ini jamur yang ditemukan oleh ibu sendiri ya. Di sini jamurnya namanya fusarium ya, pada PDA usia 8 hari ya. Nah, ini makrokonidianya kita ambil hifanya, larutkan dalam air, kemudian dilihat mikroskop. Akan terlihat makrokonidianya seperti ini ya. Ada makrokonidia, ada mikrokonidia untuk jamur ya. Yang bentuknya seperti bulan sabit ya. Kemudian untuk karena banyak dari kalian yang skripsinya nanti mengambil mengenai jamur. Ini jamurnya tidak terlalu detail ya, seperti ini saja nanti untuk reproduksinya dan yang lain-lain Pak Darmayasa ya. Nah, ini jamur yang ibu temukan sendiri patogen pada lidah buaya yang besar-besar itu ya. Nah, ini adalah foto dari scanning elektron mikroskop dari jamur yang ibu temukan ya. Ini yang kecil tadi ya, berbentuk bulan sabit ketika dilihat dengan elektron mikroskop, scanning elektron mikroskop. Ini ibu bikin sendiri ya. Mikrokonidianya seperti ini dan chlamydosporanya seperti ini. Chlamydospora adalah perbengkakan hifa ya. Ingat ya, chlamydospora adalah perbengkakan. Dan adalah ya,
jenisnya jamur atau fungi. Kemudian kita lihat pakai elektron mikroskop ini struktur dari Coconidia serta itu membedakan. Nah sekarang kita lihat jamur bakteri yang bukan di perakaran lidah buaya ya. Nah ini kita lihat dia adalah termasuk jadi kalau tadi sekarang eukariot kan bahwa bakteri ini kan termasuk inti selnya, apa membran enggak ya. Nah ini terlihat di sini adalah hifa dari si siapa Streptomyces ini adalah terdiri adalah sekumpulan apa spora ya, kumpulan spora. Jadi ini ada kumpulan spora gitu ya. Nah kemudian di ujungnya terlihat ada spora yang tunggal gitu, atau dia sporanya membentuk rantai ya, membentuk rantai. Ini membentuk rantai antibiotik berhubungan dengan ya. Nah di sini di dia daripada ini dihasilkan oleh mengisolasi Streptomyces dari tanah atau dari ya, ya. Nah itu apa ya, di dalam ini dihasilkan Streptomyces. Di mana Bu? Ya kita isolasi Streptomyces stasioner pertumbuhan daripada bakteri ya. Nah, konidianya ini ketika Ibu potong, jadi bisa nih memotong pakai deep cut freezing ya. Ini di Ibaraki University di Ibaraki di Amishiba ya, di Amishiba. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah gambarnya konidia ya. Kemudian ini gambarnya hifa yang terpotong pakai teknik deep cut freezing ya. Nah ini namanya konidia itu adalah korteksnya harus tebal ya untuk perlindungan. Ini apa nih yang di dalamnya enggak tahu nih, bahan inti atau apa kumpulannya di dalamnya, atau nah di sini terletak bahan-bahan daripada antibiotik ya. Nah, kalau kita lihat lagi ini gambarnya cantik sekali ya, ini gambarnya konidia tadi selalu dia berderet-deret demikian ya, berderet-deret gitu. Foto dari Sam ya. Nah ini permukaannya berkelopak-kelopak seperti ini. Jadi kalau melihat apa, struktur yang paling kecil kita lihat dengan elektron mikroskop kita bisa melihat gambar-gambar yang indah sebetulnya ya. Nah ini kita lihat adalah yang itu tadi bahwa membuktikan bahwa prokariot dan eukariot tadi. Nah, prokariot kan intinya nggak punya membran. Ya, ini adalah gambar konidia ya, foto bukan foto konidia dengan menggunakan transmisi elektron mikroskop ya. Jadi ini di dalam sini cuma ada bahan inti aja, tidak ada selnya. Jadi BI-nya itu bahan inti ya, bahan inti jadinya nggak punya membran sel, jadi dia ya cuma DNA double helix aja melayang-layang, tapi kan enggak hanya seperti serat. Nah, ini lihat tadi korteksnya kan tebal. Nah,
ini kan korteksnya tebal. Nah, di stem transmisi elektron mikroskop kita lihat korteksnya juga tebal ya, yang di dalamnya ternyata di dalamnya ini bisa bukan 500 tidak ini membran, padahal dia berhifa gitu loh maksudnya Ibu. Nah, ini ada hifanya kan, ada hifanya, aerial hifa namanya ya, ada hifanya. Jadi disebut bakteri yang seperti jamur atau jamur bakteri ya. Itu ini. Jadi harus dilihat struktur selnya untuk membedakan apakah dia. Jadi dulu septomisasi itu diakui oleh ahli jamur bahwa dia termasuk jamur, tapi setelah dibuktikan bahwa inti selnya ternyata tidak bermembran, dia jadi masuk ke dalam golongan bakteri. Nah, ini juga gambar hifanya, ini terlihat bahan intinya ya. Ini bahan intinya juga lihat kan tidak ada bermembran untuk membuktikan samalah. Kalau tadi kan korteks di konidia, kalau ini hifanya, di hifanya ya. Kemudian dia cirinya juga di hifanya itu ada mesosum ya, dinding sel yang melekuk ke dalam. Oke. Nah, kemudian nanti kan praktikum morfologi bakteri ya minggu depan. Jadi morfologi bakteri itu adalah mempelajari tentang bentuk-bentuk dari bakteri, pewarnaan bakteri. Jadi mungkin nanti Ibu tanya ya, pendidikannya tersedianya kapan. Nah, untuk morfologi bakteri itu kita lihat bentuknya, tapi elevasi ukuran pigmentasi dan bau dan antara lihat di sini misalnya bentuknya dia sirkular, entire, convex gitu ya. Enggak sirkular, irregular, reading gitu bentuk-bentuknya ya. Kemudian pinggirannya gimana, tepinya itu entire, kemudian iris, ada lobate, ada filamentus gitu. Jadi kita lihat kalau untuk mengidentifikasi. Ketika saya nggak mau identifikasi molekular Bu, saya mau identifikasi manual seperti ini, saya mah mau identifikasi molekular aja, tetap aja harus dilihat bentuknya, tepinya, elevasinya harus tetap terdata dengan baik gitu. Jadi misalnya gini, oh bentuknya gini gini gini, tapi ketika diidentifikasi pula agak berbeda dia ya gitu. Oh mungkin dia sudah mengalami perubahan atau seperti apa itu di mana yang ketidakcocokannya kok dua data menjadi tidak cocok. Nah itu bisa bisa diketahui ya. Jadi ini contohnya contoh petri yang ditumbuhi oleh bakteri. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti kalian akan melakukan praktikum enumerasi bakteri, akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini panduannya untuk melihat bentuk elevasinya ya. Kemudian pigmentasi, apakah dia mengpigmen media Na itu media pertumbuhan bakteri nutrien agar warnanya kan putih. Ketika ditumbuhkan di situ berubah menjadi biru, itu dicatat permukaannya. Kemudian baunya. Nah, baunya ini penting kalau di Streptomyces dia baunya tanah, seperti tanah ya. Karena dia menghasilkan suatu seperti tanah ya. Ya.
yaitu contohnya basilia ada yang fokus, tetracoccus 4 ya. Ini ada tetracoccus, kemudian ada streptococcus ya berantai ya. Kemudian ada yang Sarcinia membentuk 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kemudian ada yang membentuk Staphylococcus ini seperti anggur, seperti ini nih. Kalau kita lihat semnya yang kanannya itu ya, bentuknya seperti itu ya. Nah, kalau pada Bacillus itu yang single namanya Bacillus, yang double ya Diplobacillus, mirip lah. Ada yang berbentuk rantai, kalau di Coccus Streptococcus, kalau di Bacillus Streptobacillus ya. Kemudian ada ini Coccobacillus ini ya seperti dia kokus yang memanjang bisa ataupun kokus yang membentuk agak memanjang disebut Coccobacillus ya. Itu biasanya kenapa dia bisa berubah seperti itu ya, bisa berubah biasanya faktor lingkungan yang menyebabkan ya. Nah, kemudian ada yang membentuk pagar, kemudian bentuk-bentuk khusus ini berbentuk X, berbentuk V dan berbentuk Y. Ini yang bentuk-bentuk dan berbentuk roset. Ini patogen semua ya, patogen lupa namanya. Yang berbentuk pagar, X, V, Y dan roset ini adalah bakteri-bakteri patogen. Jadi ketika kalian lagi mengisolasi bakteri ketemu bentuk ini agak berhati-hati. Ada mungkin ya Bacillus pneumoniae, ibu lupa ya, difteri yang berbentuk pagar itu difteri kalau nggak salah ya, patogen semua ya. Jadi hati-hati ketika ketemu bentuk-bentuk seperti ini. Jadi dia membentuk formasi Y, X, Y, X, V, Y dan roset. Kemudian berbentuk spiral ya, ada yang tunggal lengkungnya bervariasi. Jadi misalnya yang berbentuk tunggal spiral itu contohnya adalah Vibrio ya. Kemudian yang berbentuk spiralnya longgar itu Spirillum, dan ada yang spiralnya agak terlalu longgar itu Spirochaete ya. Nah, itu contoh yang lain adalah Borrelia ya yang mempunyai bentuk seperti itu ya. Nah, sedangkan struktur dari bakteri adalah dia mempunyai kromosom ya, mempunyai pilus, mempunyai ribosom dan mempunyai inclusion body, mempunyai flagellum, mempunyai plasmid, mempunyai sel membran, sel wall dan kapsul atau slime layer. Tidak semua bakteri mempunyai plasmid ya. Plasmid adalah DNA ekstra kromosomal DNA ekstra kromosomal ya. Jadi bentuknya bulat ya, bulat. Jadi nggak semua bakteri punya plasmid ya. Nah, sedangkan nanti dulu kita bahas satu-satu. Oke. Nah, sedangkan kalau pilus secara garis umum dulu, pilus ini adalah rambut-rambut kecil di sekujur sel. Ini fungsinya adalah untuk perlekatan ya. Sedangkan flagella untuk pergerakan, beda ya. Jangan villi disebut sebagai untuk pergerakan. Villi itu untuk perlekatan kepada substrat ya, di mana dia patogennya misalnya dia di usus ya, dia melekat di usus ya. Nah, kemudian ada yang membentuk pilus ini membentuk pilus sac untuk alat reproduksi bakteri ya.
Ada pilus, ada dia juga punya pilusek untuk pertukaran materi genetik dari satu sel ke sel yang lain ya. Jadi reproduksi secara seksual daripada bakteri itu ada 3, yaitu yang pertama adalah konjugasi ya, kemudian transformasi dan transduksi ya. Nah itu minggu depan Ibu tanya itu, transduksi, transformasi, sama konjugasi ya. Ibu tanya nanti siapa yang kebagian jawab ya, untuk minggu depan. Kemudian ini adalah dinding sel. Dinding sel dari bakteri gram negatif. Bakteri dikelompokkan menjadi 2, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya. Berdasarkan teknik pewarnaan gram ya. Penulisan gram ini harus besar ya, karena penemunya Pak Gram ya. Jadi misalnya melakukan pewarnaan gram, gramnya kecil salah. Jadi dilakukan pewarnaan gram, gramnya itu G-nya gede ya, karena penemunya adalah Pak Gram. Nah, berdasarkan pewarnaan gram dari dinding sel bakteri itu ditemukan 2 golongan bakteri, yaitu gram negatif dan gram positif ya. Jadi mana aja yang termasuk gram negatif bakterinya, mana aja yang termasuk gram positif ketika. Nah, di gram negatif ini dinding selnya ada 3 ya, outer membran, peptidoglikan, dan kemudian outer membran, peptidoglikan, dan sitoplasmic membran. Sel membran sel dan membran sel ya. 3. Kalau gram positif itu cuma satu membran, yaitu sel wall aja, membran yang terdiri atas peptidoglikan yang tebal ya. Dilihat di situ, kalau kita lihat gambar peptidoglikannya, kita lihat dari kandungan peptidoglikannya itu karena si gram positif tidak mempunyai outer membran, yang punya outer membran cuma negatif ya. Jadi kita lihat di di peptidoglikan gram positif itu lebih tebal ya, lebih tebal dibandingkan gram negatif ya. Kalau kita lihat secara lebih detail lagi itu kalau kita ingat roti sandwich itu kan berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Nah itu ada peptidoglikan ini ada 8 lapis untuk gram positif. Terdiri atas ikatan N-asetil glukosamin dan N-asetil muramik asid, 6 dan 6 ya. N-asetil muramik asid dan N-asetil glukosamin. Ya, jadi ada ikatan antara ikatan 6 dan NAC dari peptidoglikan ya. Outer membran itu di sini ya ada lipopolisakarida yang menentukan sifat karena di liposakarida ini dihasilkan endotoksinnya. Jadi rata-rata gram negatif itu lebih banyak yang bersifat patogen dibandingin gram positif ya. Ini ada pilus, ada flagellum sama ya. Terus kemudian sitoplasmik ada, DNA ada, ribosom ada. Ini hanya sel wall, sel membran. Jadi yang membedakan adalah outer membran ya, sitoplasmik dan dia cuma punya satu aja sel wall aja ya, ada sel wall daripada ininya membran selnya ya. Nah, bakteri gram positif itu komposisinya lipidnya 1-4% ya. Dia ada peptidoglikan yang tadi ya, ada asam teicoat ya. Kemudian
itu kemudian dengan rantai panjang polisakarida terdiri atas ini yang Ibu terangkan tadi ya. Jadi mengandung N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramik asid itu 80%. Kemudian ada asam teicoat dan ada antigenik lebih rentan terhadap penisilin dia ya. Jadi kalau di gram negatif tidak punya asam teicoat ya, tidak punya. Asam teicoat ini fungsinya masih mungkin sekarang sudah ada fungsinya untuk itu lipidnya 1 sampai 22%, peptidoglycannya cuma 10% dan asam teicoatnya nggak ada, ya, nggak punya. Kemudian outer membran ya, di outer membrannya ini sebelum peptidoglikan ya, outer membran ini terdiri atas lipoprotein, fosfolipid bilayer, dan trialimeric primer (LPS) lipopolisakarida. Nah, inilah lipopolisakarida ini menghasilkan endotoksin ya, terdiri atas O polisakarida, O antigen, dan core polisakarida. Nah, sedangkan kemudian ada lipid A. O polisakarida ya, O spesifik harusnya tambah spesifik. O spesifik O polisakarida itu menghasilkan toksin ya. Nah, spesifik O polisakarida setiap bakteri ini mempunyai panjang jadi identifikasi daripada endotoksinnya tersebut di LPS-nya itu ya. Nah, kemudian core polisakarida tidak ada fungsinya ya. Kemudian lipid A ini fungsinya adalah menimbulkan gejala. Jadi misalnya tipes ya lipid A ya menimbulkan demam, panas tinggi gitu. Terus apa? Jadi kurang rentan terhadap penisilin, artinya dia resisten terhadap penisilin ya, kurang jadi resisten terhadap penisilin, jadi tidak mudah dibunuh oleh penisilin. Ya. Kalau nanti kadang-kadang keluar ya, gram positif ini ada contohnya ada Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus. Kalau di gram negatif ini ada E. coli, Neisseria, Pseudomonas. Nah, ketika diwarnai selnya pewarnaan gram ini akan berwarna reddish pink negatif, sedangkan yang positif akan berwarna ungu ya. Nah, kita lihat di sini aja lebih. Nah, ini gram positif ya. Gram positif, Ibu tadi bilang yaitu dia mempunyai satu dinding sel yaitu peptidoglycan dan mempunyai asam teicoat ya. Nah, kemudian ini yang disebut Ibu tadi 8 lapis seperti 8 lapis sandwich tadi ya. Satu lapisan ini terdiri dari ikatan N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramik asid. Yang merah-merah ini adalah asam teicoat. Mungkin dia sebagai penguat mungkin di sini ya. Nah, kemudian jadi ikatan inilah yang membentuk dari peptidoglikan ya.
kemudian dia ada sitoplasmic membran. Jadi cuma satu membrannya daripada peptidoglikan ya. Nah, kalau kita lihat melalui transmisi elektron mikroskop, kita lihat di sini peptidoglikannya tebal ya. Kemudian di sini dia mempunyai pilir rupanya bakterinya, yaitu dia contohnya bakterinya Bacillus subtilis ya. Jadi terlihat tebal dinding selnya. Kita lihat yang granuloglikan dan periplasmik itu di antara ini ya, dan sitoplasmic membran itu. Nah ini, outer membran, kemudian peptidoglikan, ini ya, kemudian peptidoglikan 1, 2 itu kan sampai 8. Yang adalah kalau kita lihat jelas yaitu O spesifida ya, di panjangnya bervariasi antara berbeda-beda, yang gunanya juga untuk identifikasi daripada bakteri ya. Kemudian core polisakarida tidak ada fungsinya, sedangkan lipid A ini untuk tadi Ibu sebutkan untuk menimbulkan gejala ya. Nah, ini kalau kita lihat dengan transmisi elektron mikroskop dari Pseudomonas aeruginosa, ini terlihat peptidoglikan, outer membran, periplasmik dan sitoplasmik membran ya. Nah, kemudian ini hampir sama dengan tadi. Nah, ini membran sitoplasma ya. Membran sitoplasma itu terdiri atas sepertiga lipid dan 2/3 protein. Lipid dibutuhkan untuk menimbulkan kelenturan daripada dinding sel. Kalau tidak ada lipid, berarti kaku lebih mudah diserang oleh dibunuh karena dia lebih rentan retak ya untuk dimasuki antibiotik atau apa ya. Jadi lipidnya ini kolesterol juga namanya ya. Kolesterol ini digunakan untuk kelenturan daripada dinding sel ya. Kemudian kalau ini kelenturan dari membran ya, membran sitoplasma. Kemudian ada barier merupakan barier osmotik, pengaturan keluar masuknya zat makanan yang bersifat semi permeable, yaitu difusi pasif dan transfer aktif dari konsentrasi rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah ya. Tinggi ke rendah yang benar ya. Kemudian tempat inisiasi sintesis dinding sel dan mengandung sistem sitokrom dan fosforilasi oksidatif serta mempunyai sistem transport membran ya. Kemudian mempunyai sistem yang bersintesa bermacam polimer, memproteksi terhadap antibiotik, metal dan metal toksik dan ATPase serta bersifat lipid bilayer. Ini nanti diterangkan lebih detail lagi, lebih mendalam oleh Pak Yan Ramona sebelumnya. Tapi nggak tahu karena udah berubah topik ya, berubah topik daripada RPS-nya ya. Nah ini tadi kolesterol ini gunakan untuk kelenturan daripada dinding sel ya. Nah, sedangkan mesosom yaitu dinding sel invaginasi ke dalam dari membran sitoplasma ya, mengontrol pembentukan septa dalam pembelahan sel dan tempat perlekatan kromosom, itu mesosom ya. Kemudian sitoplasma, nah ini di sitoplasma ini ada ribosom ya. Ribosom ini 90% terikat pada membran sitoplasma. Nah, kalau pada bakteri itu adalah ribosomnya adalah 70S ya.
S-nya ini adalah Seedberg ya satuannya. Seedberg itu penemunya Pak Seedberg ya, makanya S-nya hurufnya gede ya. Nah, ribosom itu ada unit besar dan unit kecil ya, large ribosomal subunit dan small ribosomal subunit ya. Yang ukurannya adalah 30S dan 50S ya. Yang large malah 30, yang small malah 50 ya. Kemudian yang 30 ini ketika terdiri atas 30 kalau nggak salah Ibu lupa ya, 5, 16 dan 23 S-nya RNA-nya ya. Kalau yang 50 oh ya ini enggak bukan maksudnya 30 S ini terdiri atas 16 sRNA, kemudian 50 S ini 23 dan 5 sRNA. Nah, dari ketiga RNA ini yang digunakan untuk identifikasi molekular bakteri adalah digunakan 16 sRNA. Kenapa digunakan 16 sRNA? Karena dia panjangnya pas ya, nggak terlalu panjang karena 23 terlalu panjang dan 5 terlalu pendek ya untuk nanti proses identifikasi molekularnya. Jadi kalau ingin melakukan identifikasi molekular maka digunakan 16 sRNA-nya ya. Kalau untuk jamur digunakan 18 sRNA ya. Itu kenapa ya 17 itu 30 tambah 50 kan 17 70 itu 30 tambah 50 kan 80. Nah, itu kan 80 bang sendiri. Demikian juga untuk yang jamur yaitu 80S itu 40 dan 50 ya, 90 jadi ya. Padahal dia 80. Kemudian di nukleus itu hanya ada DNA untuk kromosomin, glikogen, kemudian PHB, granulat, kemudian juga dan inklusi itu tidak ada gunanya ya, karena misalnya bakteri itu tidak tercemar metal, tubuh selnya ada dan ada badan inklusi, jadi tidak ada gunanya. Nah, yang ada ekstra kromosom plasmid dan plasmid. Nah, kompatibilitasnya pada satu sel bakteri dapat mengandung lebih dari satu plasmid yang berbeda. Contohnya E. coli, sedangkan inkompatibilitasnya salah satu akan lenyap. Ada plasmid stem, plasmid kode kolisin, TI. Ini pada membran sitoplasma ya. Nah, ada yang merupakan faktor virulen utama, tapi sebagian besar adalah sebagai untuk alat perlekatan ya, sebagai adesin mengikat pada reseptor spesifik sel atau jaringan manusia. Jadi dia untuk melekat di sana. Ya. Ya, pil ini pendek, banyak, dan kecil, lebih kecil daripada flagella ya.
Proteinnya namanya protein filin dan bersifat antigenik ya. Nah, ini ada pilisek namanya pilusek ya, pilusek. Ya, dia untuk konjugasi tadi ya. Pertukaran materi genetik dari satu sel menuju sel yang lain menggunakan pilusek atau jembatan pilus. Nah, ini flagela. Nah, flagela itu melekat pada membran sitoplasma merupakan filamen ya. Dia bisa juga sebagai faktor virulen karena dia mempunyai bisa menghasilkan antigen yaitu H antigen ya. Flagelin namanya, protein flagelin ya. Melekat pada sel melalui kompleks protein ya. Jadi dia punya kait dan mempunyai basal body ya. Pergerakan kuman itu maksudnya bukan pergerakan kuman. Flagela ini ada yang monotrikus, lopotrikus, amfitrikus, dan peritrikus. Kalau monotrikus itu cuma satu ujung aja flagelanya, lopotrikus di kedua ujung, amfitrikus satu di kedua ujung, dan peritrikus di sekujur tubuh selnya ya. Jadi ini adalah yang mempunyai flagela adalah hanya bakteri Bacillus ya, hanya bakteri yang bentuk Bacillus. Kalau jadi kalau bakteri yang lain nggak bergerak dong, kan gitu pertanyaannya. Bergerak yaitu dengan cara menggelinding ya, menggelinding sana gelinding. Kemana sih gerakannya ya, menuju cahaya, mencari makanan ya, bergerak seperti kita lah manusia, bergerak kemana mau makan, ke meja makan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah tipe-tipe daripada ini flagela ya. Nah, ini adalah kita lihat adalah flagela ya. Flagela gram positif dan flagela gram ini yang negatif yang atas, positif yang bawah. Nah, yang positif ini hooknya cuma satu karena dinding selnya cuma satu ya. Kalau di gram negatif dinding selnya 3 lapis, dia memerlukan hook 2. Jadi Tuhan Maha Kuasa sekali ya, sampai sebakteri-bakteri dia ciptakan flagela yang dinding selnya satu ya, cukup satu aja hooknya, pengikatnya, pengait ya. Kalau yang 3 membran selnya yang memerlukan lebih biar kuat ya. Seperti itu logikanya. Nah, kemudian ini adalah Vibrio cholerae juga mempunyai flagela ya, tapi flagelanya Vibrio cholerae itu khusus ya, mempunyai bentuk mempunyai flagela tapi nggak terlalu panjang ya, belum dibilang flagela juga bukan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada Bacillus brevis dan Bacillus cereus, kita lihat yang lain. Nah, spora ini sangat resisten terhadap kondisi tidak menguntungkan ya. Kemudian suhu tinggi, kekeringan, bahan kimia itu mengakibatkan semua bakteri menjadi enggak semua ya. Bisa juga berubah menjadi resisten ya. Bukan, maksudnya spora ini terbentuk ketika ada menghadapi suhu tinggi, kekeringan, dan ada bahan kimia, maka bakteri membentuk spora ya. Kalau pada jamur tadi kan udah kelihatan, pada bakteri juga kelihatan ya. Sedangkan pada diameternya bervariasi. Kemudian letaknya pada Bacillus ya, yang punya spora ini adalah hanya Bacillus ya, banyak Bacillus. Hanya Bacillus yang punya spora ya, yaitu bentuk di sentral, di tengah-tengah, atau subsentral agak di pinggir, dan terminal ya, dan terminal gitu. Jadi contohnya Clostridium terminal, Clostridium apa ya, coba lupa Ibu ya. Jadi yang sentral ini contohnya Bacillus cereus kalau nggak salah. Yang terminal itu kalau nggak salah, lupa Ibu ya, sama subsentral atau subterminal ya namanya ya.
terakhir kapsul ya, kapsul terakhir amino protein ya, dan contohnya adalah Bacillus anthracis dan Yersinia pestis ya. Nah, fungsi dari kapsul ini sebagai proteksi sel dari fagositosis dan infeksi virus, kemudian merupakan faktor virulen utama ya. Kemudian penghindaran enzim lisosim, lysis sel melalui komplement ya. Kemudian proteksi bakteri anaerob dari toksisitas U2 dan mempunyai keantigen. Ada di sini ada yang berbentuk slime layer. Slime layer itu kapsulnya agak cair dia ya, agak seperti lendir, tapi ada yang sudah disebut kapsul dia lebih padat. Tapi semuanya disebut sebagai kapsul. Fungsinya adalah untuk memproteksi. Ketika bakteri itu gram negatif punya apa paru itu kan sakit paru-paru biasanya memuntahkan ada lendir-lendirnya ya. Nah ini untuk memecah lendirnya dan itu memerlukan pengobatan yang rata untuk penyakit paru-paru. Demikian kuliah hari ini ya. Selanjutnya kita berikan minggu depan. Halo, suara Ibu masih terdengar kan? Masih, Bu. Masih. Oke. Masih terdengar, Bu. Absennya udah di-share ya, Lucy? Udah, Bu. Udah. Ini kenapa ya semuanya gambarnya hashtag ini emang gitu ya? Apa komputer Ibu ya? Mungkin dari komputer Ibu. Oh gitu. Hashtag misalnya jadi buletan gitu. Kemudian ini. Coba salah satu, coba Lucy ini start videonya. Bisa nggak Ibu sambil ngecek nih? Oh ya, saya start sharing. Videonya. Oke. Sudah Lucy? Halo? Lucy start videonya aja maksudnya Ibu. Ibu. Oh gitu, mohon maaf. Biar bisa terlihat nggak video kalian gitu. Coba semua di start videonya, coba bisa nggak? Oke, bisa berarti ini Lucy, Ibu sambil kenalan ya. Lucy yang lainnya bisa semuanya. Sehat semua ya? Oke. Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat. Oke, ini masih ada yang di luar Jawa, di luar Bali ya semuanya. Oke, sampai sekian ya. Sehat selalu dari Ibu. Selamat sore. Ibu tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore. Terima kasih, Bu.